Selamat siang Ibu, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami di siang hari ini. Kami dari Universitas Diponegoro selaku mahasiswa semester 7 jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Sebelumnya nama saya Dila selaku moderator di bincang kita kali ini, ditemani dengan teman-teman ada Galus Wanita. Bu, selamat siang. Lalu ada Novel Bagustiawan. Selamat siang, Ibu. Lalu ada Kinanti. Siang. Halo Bu, selamat siang. Siang juga. Ada satu lagi teman kami bernama Raffi, namun masih terganggu. Oke. Mungkin itu perkenalan dari kami. Mungkin selanjutnya Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu agar kita bisa mengenal Ibu. Iya, selamat siang semuanya. Ini saya perwakilan dari PT 3 Putra Jaya Sentosa. Nama Heldi, panggil Heldiana, biasa dipanggil Heldi. Saya di sini kebetulan sebagai staf accounting perpajakan, juga membantu juga sebagai HRD juga. Saya kasih penjelasan aja secara singkat aja dulu ya. PT 3 Putra Jaya Sentosa ini bergerak dalam bidang manufacturing, juga ada usaha perdagangan. Ini tuh bergerak di bidang penjualannya di dalam negeri sama di luar negeri juga, es krim ekspor. Produk-produk yang dijual itu berupa barang gergajian, kalau untuk diekspor barang yang setengah jadi. Untuk pengirimannya ini kita menjangkau ke Korea, di Asia atau di Korea. Kalau yang di Eropa itu di Amerika sama di Jerman. Oke, baik Ibu. Jangkauannya sudah sangat luas ya Bu, sudah sampai di Korea, Amerika, dan juga Jerman. Iya, kalau lebih luas sebenarnya juga ada proses produksinya seperti apa. Ada proses produksinya. Jadi gini, ada sedikit saya cerita mungkin ya. Mungkin saya akan cerita sedikit. Jadi perusahaan ini berdiri di tahun 2000. Pertama kali perusahaan ini berdiri 2000 masih bernama D, masih berupa usaha dagang kayak kayu galangan gitu. Kebetulan kita kan perusahaan perkayuan, berupa galangan kayak gudang-gudang gitu. Terus 2005 kita bikin pabrik agak kecil di daerah Sukoromadu. Mungkin kalau misalnya mau tahu profilnya lebih lanjut, mungkin nanti saya kasih ininya aja ya, kalau memang betul, atau nggak apa-apa sih mau datang. Kalau di sini saya bisa welcome aja, nggak mau datang, nanti kita kasih ininya, profil perusahaannya juga bisa. Tuh ya. 2005 itu kita bikin perusahaan kecil ya, bukan bikin pabrik kecil. 2008 kita mulai mulai ekspor 2008. Dan 2014 kita membuat perusahaan lebih besar lagi. Kita buka ekspansi, buka perusahaan baru lagi di lokasi yang berbeda juga. Dan 2016 kita mengganti nama menjadi PT 3 Putra yang asalnya dari UD Sentosa. Karena atas nama pribadi kita menjadikan di tahun 2016 perusahaan PT 3 Putra Jaya Sentosa. Itu sejarah dari PT 3 Putra. Oke. Baik Ibu, dimulai dari 2000 hingga sekarang itu lumayan udah lama ya Bu, lama sekali. Kalau boleh tahu, dulu itu di tahun 2000 itu usaha dagang, lalu 2005 pabrik kecil. Berarti dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun sekarang tuh memang harus melewati yang dari kecil sampai besar ya Bu. Kalau misalnya betul. Kalau harus, maksudnya kalau ada step by step seperti itu, mungkin boleh diceritakan Bu visi misi dari perusahaannya itu. Visi misinya, kalau visi mewujudkan cita-cita bersama untuk menjadikan PT 3 Putra Jaya Sentosa menjadi sebuah perusahaan pengolahan kayu terbaik di Indonesia untuk saat ini dan akan datang. Itu visi kami. Kalau misinya menjadikan PT 3 Putra Jaya Sentosa sebagai perusahaan yang berkualitas kelas dunia dan berkomitmen terhadap kelestarian hutan, memprioritaskan pelayanan tepat waktu, tepat jumlah, kooperatif, dan kualitas terjamin.
Dan ketiga, menjadikan PT Tiga Putra Jaya Sentosa sebuah perusahaan pengolahan kayu terbaik yang terus berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang diharapkan untuk pasar serta memiliki daya saing tinggi. Bu, dulu waktu pertama kali ini di PT Tiga Putra Jaya Sentosa ini dibuat, kok boleh tahu foundernya siapa ya, Bu? Terus apakah sekarang masih dia yang megang atau sekarang udah ganti kepemilikan gimana ya, Bu? Iya, waktu di tahun 2000 yang tadi dari awal tahun 2000 itu kan masih usaha dagang, itu masih di pemilik ya, owner ya. Iya, betul yang ditanyakan itu ya. Iya, Ibu. Owner itu masih dipegang sama bapaknya, itu Bapak Haji Santoso. Waktu itu makanya pakai UD Sentosa. Pada saat setelah berjalannya waktu, karena ekspor itu kita nggak bisa pakai nama UD. Itu kan usaha UD itu kan masih dalam badan usaha yang masih paling kecil ya. Kalau untuk ekspor itu kan harus PT. Makanya kita mendirikan PT. Di situ yang jadi ownernya, ya owner memang masih Bapak. Dan untuk saat jadi PT menjadi komisaris, sedangkan direkturnya putranya. Jadi 3 putra, kebetulan si pemilik ini punya 3 putra. Dari asal nama 3 putra seperti itu. Jadi kebetulan putranya 3 orang. Jadi yang pertama menjadi direktur, selanjutnya yang kedua dan ketiga juga direksi gitu. Oh, oke, Ibu, makasih. Sama mau nanya satu lagi, Bu, kalau untuk saat ini berarti pusat pabriknya sama kantornya itu di mana ya, Bu? Berarti pusatnya? Kebetulan kan kita ada 2 lokasi. Waktu yang tadi yang aku ceritakan dari awal sejarah yang bertahun-bertahun itu kan perusahaan pertama perusahaan kecil yang kita dibikin. Habis itu selanjutnya karena kita ingin meluaskan potensi usaha kita, usaha kami, kita mendirikan perusahaan yang lebih besar lagi, yang sekarang menjadi HO-nya ya di Jalan Maijen Sungkono nomor 99 Gresik di depan parkir bis terminal bis parkir bis Giri di situ. Di situ perusahaannya sebagai kantor pusat PT Tiga Putra Jaya Sentosa. Kebetulan kalau di situ kita punya tiga produksi di situ. Kalau di lokasi yang lama kita hanya memiliki 1 lokasi, hanya lokasi produksi. Oke, Ibu, makasih banget sama jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ngasih pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya ya, Bu. Ibu kan tadi sempat di-mention ya kalau misalnya kompetitor itu ada yang jenisnya sama, pokoknya produknya sama. Nah kan itu jadi bersaing kan ya Bu dengan kompetitor lain. Selain dari channel atau link dari mulut ke mulut untuk pembelian produk di PT TPJS ini, apa ada salah satu keunikan di produk yang ditawarkan kepada buyer dari yang membedakan dari produk lain? Ada nggak, Bu? Iya, kebetulan kita kan fresh cut ya. Kita kayunya fresh. Kalau misalnya jadi sebelumnya bayarnya kan menurunkan order. Kita juga ada apa kayak MOU-nya. Sebelumnya kita kan ada MOU dengan buyer. Misalnya buyer, aku mau ini. Kebetulan juga kita juga order juga. Aku mau kayu seperti ini. Bisa bikin nggak? Kayak seperti itu. Terus kita bikin apa namanya produknya itu langsung kita potong karena kayu yang kita beli kan nggak harus dipotong semua. Kita juga standby juga. Kalau misalnya contohnya kayak gini ya, saya tambahin lagi juga strategi marketing kita juga. Kalau di harga di luar tinggi, misalnya tinggi, kita push dulu. Kita melihat perkembangannya seperti apa. Kalau memang kadang harga ini kan naik turun, kadang kita turun. Oh, kalau turun kita nggak jual. Kalau misalnya harga di luar udah di pasaran udah stabil, kita baru keluarin kayu kayak seperti itu. Seperti itu. Dan untuk keunikan produk kita, kenapa kita bisa melebihi dari kompetitor kita, yaitu kita terkenal dengan fresh cut itu. Kayu masih gelondongan, kita potong langsung dijual seperti itu. Jadi ke bayar-bayar ke customer lokal suka banyak pesan ke kita yang Jakarta gitu, yang Bali. Jadi kita punya customer tetap juga. Kalau misalnya, ada stok kayu apa ya, yang kayu gelondongannya ya, kayu kamper. Oh, aku mau kayak gitu kan. Jadi ya di tengah-tengah kondisi COVID dan kondisi resesi dunia seperti ini, alhamdulillah kita masih bertahan sampai saat ini. Oke, Ibu.
udah sangat terjawab pertanyaannya. Mungkin Bu, satu hal yang ingin saya tanyakan kembali, kan ini mengenai kayu ya Bu, sedangkan kayu itu berarti kan dari pohon gelondongan. Berarti dari perusahaannya sendiri ada nggak sih Bu, acara atau mungkin salah satu hal yang dilakukan untuk reboisasi mungkin atau caranya supaya supplier ini nggak kehabisan kayu itu sendiri gitu, atau memang dari PT ini hanya menerima gelondongan dan untuk proses reboisasi itu sendiri diserahkan kepada supplier atau bagaimana? Iya, betul. Kita memang kita kan bukan orang yang punya KPH, yang punya hutan sendiri, yang harus reboisasi sendiri kan. Jadi kita memang reboisasi itu memang dipegang sama supplier. Kita kan, kalau misalnya contoh kita di Kalimantan ada info misalnya periode ini ada pemotongan kayu hutan seperti itu yang dimiliki oleh supplier, ya kita kontak suppliernya di sana. Kita langsung beli di sana. Dari beli langsung untuk ongkos, untuk jasa angkut, kayu log, semua masalah akomodasi ya kita yang nanggung. Memang ya kita menanggung lah bareng sama supplier. Tapi kalau kita bisa belinya di sini aja, di kota-kota sini aja, biasanya kita langsung info yang orang customer biasanya telepon, aku punya kayu 1 tongkang, mau nggak dibeli, kayak gitu. Oh ya, oh ya mau. Nanti aku taruh di gudangku dulu ya. Nanti aku beli di situ ya, gitu. Begitu. Lah kalau ini kan intern sini, karena kalau nunggu dari Kalimantan kan jauh, belum nanti nebangnya, belum kondisi cuaca, belum nanti transportasinya, kan seperti itu. Kalau di Kalimantan kan kita ngirim juga orang untuk pilih-pilih kayu mana-mana yang harus diambil, kan seperti itu. Memakan waktu, memakan biaya juga sih, walaupun harganya memang lebih murah di situ. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin dilanjut dengan pertanyaan lainnya. Maaf Ibu mau nanya, tapi sebelum maaf Bu, kalau emang pertanyaannya agak gimana, dan kalau emang nggak mau jawab nggak apa-apa Ibu. Oke. Pengen cuma penasaran aja Bu, mungkin dari awal PT yang terbentuk sampai sekarang, pendapatan bersihnya tuh paling besar pernah sampai mencapai berapa ya Ibu? Pendapatan apa ini? Omset dari perusahaan. Iya Ibu. Mau minta hitungan yang per tahun apa ini? Per tahun apa per bulan? Ya omset per bulan, kalau omset per bulan ya kadang kalau misalnya lokal bisa 12 M ya. Kalau yang ekspornya itu sekitar 4 sampai 5 lah. Itu per bulan. Itu iya, hitungan per bulan. Berarti Itu kalau lumayan normal, juga, ya. kalau itu normal. Jangan salah, itu normal. Kalau dalam kondisi yang masih COVID kemarin, ya lokal itu 5 lah, 5 sampai 7 lah, 5 sampai 7. Kalau ekspor itu 2 sampai 3. Berarti COVID kemarin lumayan pengaruh juga ya Bu ya, sampai bisa Sangat, setengahnya gitu. 2020, 2021 kita dampak di situ. Ya oke, mungkin dari saya cukup Bu. Makasih Ya. Bu jawabannya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman. Iya, mungkin saya mau bertanya sekaligus mungkin sedikit sebagai pertanyaan penutup ya Bu. Kami kan masih mahasiswa Bu. Nah nanti ketika kami lulus, kami kan belum tahu nih jalan yang akan kami tempuh, apakah akan sesuai dengan jurusan kami di dunia konstruksi, atau mungkin dari beberapa kami ada yang ingin memulai usaha gitu Bu. Nah dari Ibu sendiri, apakah ada tips untuk menjadi pengusaha gitu Bu, terutama untuk pengusaha pemula? Oh, ini apa? Trik-triknya atau kiat-kiat atau seperti apa? Iya Bu, boleh kiat-kiat atau mungkin sarannya. Untuk jadi pengusaha pemula. Ya sebenarnya ini ya, yang pertama sih kita nggak usah putus harapan, putus semangat. Walaupun ya contohnya kayak kami yang dimana di kondisi seperti apapun, gimana caranya naik turun, gimana caranya karyawan kami ini bisa tetap terus bekerja seperti itu, walaupun memang kalau nggak orderan ini berkurang, kita tetap mempekerjakan karyawan, karena memang kita juga dari pemilik sendiri itu memang beretikat
untuk memperkerjakan ya, jangan sampai COVID pun kemarin kondisi yang memang terpuruk itu kan di COVID ya. Kalau perusahaan tetangga-tetangga lainnya, misalnya perusahaan yang lain, kompetitor yang lainnya itu kadang sampai di rolling karyawan-karyawannya. Kita masih tetap misal semangat, kita survive, kita masih tetap bekerja, mempekerjakan karyawan, gitu seperti itu. Jadi intinya jangan putus semangat, tetap tetap yakinlah pasti bisa pada saat kondisi seperti apapun. Yang nomor 2 ya kita juga melihat mencari strategi marketing seperti apa, mungkin dari sosial media kan sekarang juga zamannya digital ya kan, banyak yang kita ngambil di situ. Soalnya kita walaupun kita juga seperti ini, kita juga masih tetap seperti itu juga. Tetap cari-cari informasi seperti apa kayak gitu. Kita nggak lepas harus belajar dan belajar terus, cari informasi tetap jalan. Apalagi digital kita banyak informasi nggak harus kita kemana-kemana, tetap online kan bisa juga. Gitu. These hearts are cold, it's hard, no joke. We go for broke. Lips touch, fist up. You say yourself, I'm heaven, I'm hell. You crack my shell. Take that, get some. Favorite room at the Roosevelt. Head is spinning like carousel. Striptease and tequila. Mad love is a healer. Till I knock you off your pedestal. Blame my shit on the chemicals, cause I always speak my feelings. I mean it.